Baik, pertemuan ini izin saya record ya, karena kemarin ada pertemuan yang saya tidak bisa hadir karena ada acara di hari Rabu pukul 9.45 itu. Kalau yang pagi bisa. Oke, langsung kita mulai ya teman-teman. Jadi sesuai yang di RPS yang sudah saya kirimkan di grup, itu pertemuan pertama sampai pertemuan keempat, ini pertemuan keempat ya, atau pertemuan keempat kalau tidak salah, itu membahas mengenai kebijakan moneter. Nah, kebetulan kemarin pertemuan pertama kita bisa bertemu ya, tapi pertemuan kedua juga, tapi pertemuan ketiga minggu lalu itu Bu Anggari berhalangan hadir, dan kebetulan tanggal merah juga, jadi perkuliahannya dilakukan di video. Ini teman-teman kemarin sudah absen belum ya yang hari Kamis? Apa yang pas hari Minggu itu absen ya? Bukan ya? Coba saya lihat. Oke, kemarin sudah ya, sudah kok saya umumkan di grup. Oke, berarti absennya hari Minggu. Untuk yang absen hari ini belum saya set, nanti ketika ini ada jeda, biasanya kan 40 menit sekali itu berhenti ya. Itu saya akan set absennya, jadi kalian bisa absen di situ. Tolong siapkan internet yang stabil karena absennya berbatas waktu, hanya sekitar 20 menit gitu atau 30 menit gitu. Kalian bisa absennya, jadi tidak lama. Oke, kita mulai langsung. Ini saya bahas kembali, saya ulas kembali dari awal mengenai kebijakan moneter. Nah, ketika mengambil mata kuliah moneter kan ya juga sudah dibahas ya mengenai kebijakan moneter. Tapi ke bank sentralan ini kalian sudah wajib memahami di luar kepala gitu loh intinya mengenai kebijakan moneter. Oke, ini saya punya slide dan slide ini tidak akan saya share ke kalian. Jadi silakan kalian menulis mana yang sekiranya penting untuk kalian. Dan ini pasti nanti kalau ada ujian, saya ngambilnya juga dari materi kuliah yang sudah saya share ke kalian gitu, yang sudah saya presentasikan gitu ke kalian. Oke, yang pertama adalah tinjauan kerangka operasional kebijakan moneter. Nah, ini yang pertama yang harus kalian ketahui dan kalian bisa catat ya, bahwa apa sih sebenarnya kebijakan moneter itu. Kalau kemarin di slide-slide sebelumnya yang file saya yang lain, itu kan di Indonesia itu ada tiga fungsi gitu. Ada eh, kebijakan moneter yang di yang disusun atau ya kebijakan moneter itu ada otoritasnya di Bank Indonesia, kemudian kebijakan fiskal itu di pemerintah melalui Kementerian Keuangan, dan eh, audit itu ada di BPK. Nah, tiga fungsi itu. Kalau kebijakan moneter sendiri itu adalah kebijakan dalam bentuk pengendalian besaran moneter, hubungannya dengan uang. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai stabilitas ekonomi makro gitu. Nah, teman-teman, ketika ini saya kembali ke awal, ketika belajar mengenai kebank sentralan, itu memang kita mempelajari keseluruhan yang dilakukan oleh bank sentral gitu ya. Apa maknanya itu seperti itu. Kemudian nanti misal memang Bank Indonesia itu kan apa ya, cakupan kebijakannya itu seluruh Indonesia. Nah, jadi memang beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu tidak semuanya atau beberapa saja yang menerapkan atau prinsip syariah gitu. Ada memang yang prinsipnya masih non syariah karena memang ya itu kebijakannya mencakupi seluruh eh, Indonesia gitu. Nanti kalau misal dalam perkembangannya ada yang syariah dan non syariah itu tetap kita pelajari bareng-bareng gitu ya. Oke, kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral. Kemudian kebijakan itu adalah kebijakan berupa pengendalian besaran moneter. Besaran moneter itu dapat berupa uang, kemudian kredit perbankan. Kalau di dalam
ekonomi syariah atau ekonomi Islam, kredit itu tetap ada ya, tetap ada dan dikeluarkan oleh perbankan syariah, tapi namanya bukan kredit, lebih ke pembiayaan. Jadi memang tetap ada, kredit itu tetap ada, tapi namanya pembiayaan. Nah, apa sih bedanya kalau hanya istilah? Nah, gitu. Kalau di syariah itu akadnya berada di awal. Jadi sudah ada akad tertentu ketika suatu pihak-pihak tertentu akan melakukan perjanjian pembiayaan gitu dari perbankan syariah. Kemudian atau ada juga suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro gitu ya. Jadi kalau ingat-ingat ekonomi moneter itu kaitannya dengan uang, pembiayaan untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Nah, dimensi ekonomi makro itu apa saja? Nah, dimensinya ekonomi makro itu ada tiga ini. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah penurunan pengangguran, yang ketiga adalah laju inflasi rendah atau stabilitas harga gitu. Jadi nanti teman-teman kalau nyusun skripsi ingin meneliti ketiga variabel ini nanti bisa dikatakan pengaruh variabel ekonomi makro terhadap gitu boleh. Jadi yang namanya dimensi ekonomi makro itu ada tiga, pertumbuhan ekonominya bagus, kemudian penganggurannya turun, angka penganggurannya turun, kemudian laju inflasinya rendah atau bisa disebut stabilitas harga. Harganya itu stabil gitu, tidak fluktuatif. Eh, Kadang tinggi melonjak tajam, kadang turun tajam. Itu kan sangat tidak nyaman ya untuk keadaan perekonomian gitu. Laju inflasi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Anggari bahwa tetap dijaga dalam kondisi yang stabil dan rendah. Jadi tidak dihilangkan inflasi itu untuk menjaga agar perekonomian itu tetap hangat gitu, tetap bergairah gitu. Jadi tidak sampai ke deflasi sehingga perekonomiannya lesu. Kalau terjadi deflasi, deflasi itu terjadi di eh, yang pernah terjadi deflasi itu negara-negara Eropa gitu ya. Jadi perekonomiannya tuh lesu, masyarakatnya juga karena kebanyakan di sana golongan tua, jadi lebih ke menikmati apa yang ada, bukan yang ingin konsumsinya tinggi, misal jadi membuat ekonomi yang bergairah gitu. Jadi bukan yang seperti itu. Kalau Indonesia itu masih bergairah ya, negara-negara Asia itu masih inflasinya masih sedikit lebih tinggi daripada yang di sana gitu. Gitu. Kemudian apa itu yang perlu? Ini karena slide-nya banyak sekali, jadi saya eh, memilah yang perlu. Kemudian ini selanjutnya adalah kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka. Nah, Indonesia itu kan sebagai salah satu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka ya. Jadi kita tidak menutup diri dari pengaruh atau memberi pengaruh dari negara luar atau ke negara luar. Jadi memang perekonomiannya sedikit banyak terpengaruh dari kondisi di luar negeri gitu, dan kita pun juga bisa mempengaruhi kondisi perekonomian negara lain begitu. Nah, tergantung kekuatan dari kita. Keterbukaan ekonomi itu mempengaruhi atau mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan moneter itu. Kemudian transaksi perdagangan dan keuangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara itu bisa mempengaruhi aliran dana luar negeri sehingga pada gilirannya nanti bisa mempengaruhi aliran dana juga yang terjadi di dalam negeri gitu, karena kita itu sistem perekonomiannya terbuka tadi gitu. Kemudian eh, oleh karena itu apa ya, kalau misal terjadi perang seperti yang saat ini terjadi, nah itu kan sedikit banyak mempengaruhi perekonomian di dalam negeri. Yang jadi wacana itu wacana ya, ini Bu Anggari baru baca, entah itu benar atau tidak. Misal kita melakukan impor gandum nih dari eh, Rusia ya, gitu. Nah itu kira-kira nanti mempengaruhi tidak terhadap harga-harga
yang berbahan baku gandum di Indonesia seperti itu. Mulai diwacanakan dan tentunya Indonesia mulai mencari dong alternatif lain untuk impor gandum. Misal kalau kebutuhan dalam negeri memang masih tinggi seperti itu. Oke, kemudian apa? Bentar, ini ada yang chat. Kemudian yang terakhir, oh ya, harga Indomie bakalan naik, Bu. Ya, karena apa? Itu ya wacana impor gandum atau tepung gitu ya. Dan sekarang tepung-tepung itu udah pada naik loh. Em, apa ya? Gini, jadi yang namanya inflasi itu kan kenaikan harga barang-barang secara terus-menerus. Kalau kalian tahu, tahu dong pastinya inflasi itu keadaan di mana harga itu naik secara terus-menerus. Kemudian uang itu jadi tidak ada harganya. Maksudnya gini, kalau dulu itu misal 7,5 itu bisa beli tepung 1 kilo, tepung terigu. Tapi untuk saat-saat ini 10.000 itu baru bisa untuk beli tepung 1 kilo. Nah gitu. Jadi kuantitas yang kita dapatkan itu tetap, tapi uang yang kita keluarkan itu lebih banyak gitu jadinya. Nah, kalau itu dibiarkan secara terus-menerus akan terjadi inflasi, kemudian jumlah uang yang beredar di masyarakat itu semakin tinggi. Nah, itu jadi nanti eh, nilai tukar Indonesia terhadap negara lain itu akan turun atau lemah gitu. Rupiah melemah. Nah, seperti itu. Yang ketiga ini konsep trilema kebijakan. Nah, trilema kebijakan itu apa sih? Ini bukan dilema lagi ya, tapi trilema. Jadi ada 3 kebijakan yang suatu negara itu tidak mungkin mencapai, bukan tidak mungkin sih, susah sekali untuk mencapai tiga-tiganya gitu loh, secara maksimal gitu. Yang pertama ada kebijakan nilai tukar, yang kedua ada keleluasaan arus modal, dan yang ketiga kebijakan moneter. Nah, ini apa? Masing-masing negara ini contohnya itu menganut hanya 2 sisi aja gitu. Misal Amerika Serikat itu eh, dia lebih memilih memanajemen bagaimana exchange rate-nya, nilai tukarnya, dan apa eh, keleluasaan arus modal, free capital mobility gitu. Nah, kalau Hong Kong itu lebih ke free capital mobility atau keleluasaan arus modal dan bagaimana kebijakan moneter di negaranya gitu. Jadi masing-masing punya ini masing-masing. Nah, ini lagi yang perlu kalian perhatikan adalah eh, pola kebijakan moneter. Karena ini tidak akan saya share, nanti kalau kiranya ada yang penting silakan kalian screenshot sendiri ya di layar kalian. Oke. Bisa melihat kan masih ya? Eh, Pola kebijakan moneter itu ada dua, teman-teman. Ekspansi dan kontraksi. Jadi ada kebijakan moneter ekspansi dan kebijakan moneter kontraksi. Expansionary monetary policy dan contractionary monetary policy. Nah, ekspansi, kebijakan ekspansi itu dilakukan ketika perekonomian Indonesia itu terjadi resesi atau lagi di bawah nih gitu. Nah, lagi di bawah dari B mau meningkatkan ke C gitu. Nah, apa itu dilakukan kebijakan moneter ekspansi. Kebijakan moneter ekspansi itu contohnya apa aja gitu. Nanti kita bahas di bawah. Kalau kita lagi dalam keadaan bagus nih, perekonomiannya oke, kemudian masyarakat pola konsumsinya itu juga bagus, produsen juga melakukan produksi dengan ya bagus. Pokoknya ini perekonomiannya lagi hangat nih, lagi oke banget, inflasinya juga stabil. Eh, tetapi agar tidak sampai apa ya namanya itu overheating ekonomi itu, ekonominya terlalu bergairah, terlalu apa ya eh, mendidih gitu loh. Tidak terlalu mendidih, itu dilakukan kebijakan kontraktif ya. Kontraktif itu menjaga agar kondisi perekonomian tidak mengalami
pemanasan yang berlebih atau ya tadi overheating. Overheating itu masyarakat tuh terlalu pengen konsumsi banyak-banyak, kemudian apa produsen juga gitu, produksi banyak-banyak, kemudian impor juga banyak-banyak. Nah, agar tidak sampai terjadi itu patut dijaga gitu ya. Nah, kalau ini tidak dijaga nanti inflasinya itu bisa ke hyperinflation gitu loh. Apa masyarakatnya jadi apa terlalu banyak uang yang beredar gitu di masyarakat. Nah, jadi eh, dilakukan kebijakan kontraksi. Kontraksi itu eh, apa kontraktif itu ya, ekspansif dan kontraktif atau ekspansi dan kontraksi itu agar stabil kembali gitu. Inflasi dijaga pada tingkat yang stabil kembali. Contohnya kalau kebijakan yang kontraksi ini menurunkan apa ya pemanasan di dalam perekonomian itu biasanya dengan menarik uang dari masyarakat itu, jual surat berharga, kemudian kreditnya dikunci, maksudnya bukan dikunci yang gimana ya, maksudnya kreditnya itu diperketat gitu loh, jadi tidak banyak masyarakat yang melakukan kredit atau pembiayaan gitu, jadi pembiayaannya dibuat peraturannya agak lebih tinggi dan lain-lain seperti itu. Oke, nah ini sebenarnya tidak perlu, intinya begini, kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang digunakan untuk menstabilkan keadaan perekonomian gitu. Kalau lagi tinggi-tingginya atau lagi overheating itu akan diredam, kemudian kalau lagi lesu maka akan disemangatin gitu loh dengan beberapa kebijakan moneter. Tidak perlu. Oke, ini yang tadi tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter sudah dibahas ya kemarin di minggu sebelumnya itu ya untuk mencapai kestabilan ekonomi gitu dan kesejahteraan. Ini yang saya ceritakan tadi mengenai instrumen kebijakan moneter. Ini wajib dicatat, kalian wajib tahu, kalau ditanya tetangga juga wajib tahu ya. Mbak, kalau misal ya perekonomian lagi lesu-lesu kayak gini tuh gimana ya? Saya jualan itu kok nggak laku, kemudian COVID ini gitu. Nah, kira-kira masyarakat itu lebih menahan konsumsinya gitu. Kalau masyarakat menahan konsumsinya itu kan perekonomian nggak jalan ya. Jadi bahkan apa pemerintah itu memberikan insentif-insentif, banyak insentif ya. Misal apa ya? Apa ya namanya yang sampai di bank antri-antri di BRI yang dapat beberapa bantuan COVID itu loh. Itu eh iya BLT ya. Iya, itu yang di bank, tapi namanya sepertinya insentif COVID gitu ya, kalau tidak salah. 1.200.000 atau dalam 4 kali atau yang lain lah. Karena Bu Anggari ini kebetulan tidak dapat, jadi saya tidak tahu begitu. Nah, untuk yang dapat nanti bisa sharing ya. Maksudnya itu namanya apa gitu loh. Nah, itu tujuannya apa sih? Tujuannya agar perekonomian itu kembali bergairah, ditujukan kepada beberapa masyarakat ya, tidak semuanya. Terus kalau dia sebagai konsumen diharapkan dia mampu konsumsi, uangnya itu untuk konsumsi. Kemudian kalau dia produsen harapannya adalah untuk modal dan untuk produksi gitu. Sekarang zamannya udah transfer ya, jadi tidak langsung diamplopin seperti tahun 2008 2009 tuh kalau tidak salah ada BLT dari Pak Presiden itu 300.000 per bulan. Tapi zaman itu makainya pakai amplop gitu untuk stimulus keuangan juga. Nah, kembali lagi ini instrumen kebijakan moneter. Nanti ada yang konvensional, ada yang non konvensional, ada dua. Tapi kalian pelajari yang konvensional aja. Konvensional itu dalam artian bukan yang non Islam gitu, bukan non syariah itu bukan. Konvensional di sini itu diartikan sebagai gini teman-teman, kebijakan yang memang biasanya dilakukan gitu loh.
karena untuk mengatasi keadaan yang sudah biasa terjadi. Kalau instrumen kebijakan moneter yang non konvensional itu kebijakannya disesuaikan dengan keadaan yang terjadi. Dan tiap negara bisa beda-beda, tiap shock atau kejadian tertentu itu bisa beda-beda ininya, penanganannya gitu. Jadi kalau misal apa ya sakit panas gitu ya, sakit panas ya dikasih paracetamol, saya lupa namanya. Itu secara umum. Oh, tapi nanti kalau muncul gejala yang lain, ada alergi, ada bentol-bentol, nah itu ada obatnya khusus. Jadi misal kayak gitu mikirnya apa? Rasionalisasinya. Saya sakit panas, tapi saya ada bentol-bentolnya gitu kayak alergi dingin atau yang apa. Nah, itu paracetamol sama obat yang khusus itu gitu. Nah, ini konvensional ini yang umum. Yang pertama itu ada operasi pasar terbuka atau OPT. Nah, operasi pasar terbuka itu berbentuk kegiatan jual beli surat berharga oleh bank sentral yang dijual bisa surat berharganya BI, pemerintah dan yang lain-lain ya, baik itu di pasar primer maupun sekunder melalui mekanisme lelang atau non lelang. Jadi intinya OPT itu kegiatan jual beli surat berharga oleh pemerintah, oleh bank sentral. Gini teman-teman, eh kalau perekonomian itu sedang lesu ya, sedang lesu, eh, sedang resesi gitu. Jadi kalau sedang resesi itu pemerintah biasanya bank sentral itu membeli surat-surat berharga dari masyarakat gitu. Ayo sini sini suratnya dijual, aku beli gitu. Tujuannya apa? Agar banyak uang yang beredar di masyarakat dan perekonomian kembali bergairah. Kalau perekonomiannya sudah overheating, sudah mau mendidih nih, udah panas gitu. Nah, kalau sudah panas kan banyak uang yang beredar di masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu mau ditarik nih sama pemerintah. Jadi pemerintah yang jual surat-surat berharga. Kalau masyarakat atau keadaan sedang resesi ya nggak punya uang, itu masuk ya jualan pemerintah kan ya malah nggak ada yang beli. Nah, oleh karena itu pemerintah lah yang membeli surat-surat berharga dari masyarakat gitu. Kemudian itu ya yang untuk masyarakat. Kemudian kalau fasilitas diskonto itu adalah fasilitas kredit atau pembiayaan juga simpanan yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat berharga. Sama ya rasionalisasinya seperti tadi. Tetapi kalau diskonto dan cadangan wajib minimum CWM ini itu lebih kebijakannya lebih ke bank-bank komersial atau bank-bank umum itu. Jadi pengaturan uang yang beredar itu melalui bank sehingga nanti bank yang menyesuaikan eh, kebijakannya kepada masyarakat gitu. Kalau pas Lebaran mendekati Lebaran itu kan uang yang diedarkan di masyarakat itu memang banyak gitu. Nah, nanti pasca Lebaran itu pemerintah akan narik lagi gitu. Yaitu Itu memang kebijakannya seperti itu. Kalau tidak dilakukan kebijakan seperti itu nanti perekonomiannya entah bisa inflasi dan yang lain-lain. Kalau ini, oh ya ini pengertiannya nih operasi pasar terbuka yaitu merupakan instrumen yang sangat penting karena sangat fleksibel dibanding instrumen lainnya. OPT ini dilakukan atas inisiatif bank sentral dengan frekuensi dan kuantitas sesuai yang diinginkan. Nah, nanti Bank Indonesia itu bikin riset gitu kira-kira kuantitas yang diinginkan seperti apa. Kemudian OPT itu bisa dilakukan di seluruh pasar dengan menggunakan berbagai instrumen pasar uang, seperti bisa juga surat berharganya Bank Indonesia, surat berharga pemerintah, atau yang lainnya. Dan jangka waktunya juga bervariasi, tentunya juga berkoordinasi dengan misal Kemenkeu dan yang lain-lain. Itu
Kemudian kalau yang non konvensional itu disesuaikan sama kondisi masing-masing ya. Jadi dalam kondisi yang tidak normal, beberapa negara itu mengalami apa ya masalah yang sangat eh, sangat mendasar gitu ya, zero lower, dan merumuskan beberapa instrumen non konvensional itu maksudnya yang tidak biasa disesuaikan dengan keadaan yang terjadi gitu. Tapi ini memang ya yang penting tiga tadi kalian tahu kalau ini bisa disesuaikan dengan masing-masing keadaannya sih. Gitu. Oke. Selanjutnya ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau mau malu bertanya secara langsung boleh by chat. Kalau mau ada yang ditanyakan silahkan. Langsung ini ya. Kalau Bu Anggari itu kan bicara terus kayak siaran radio nanti bisa raise hand. Teman-teman, ini nih kelemahan kebijakan moneter itu ada kelambanan gitu. Jadi apa ya? Ketika ada kebijakan, ketika ada keadaan, kejadian, ada shock, itu tidak bisa langsung dikasih kebijakan tertentu gitu. Nah, eh, ketika terjadi shock di sini, itu ada yang namanya periode waktu ketika pembuat kebijakan, ketika pemerintah atau BI itu menyadari bahwa oh ternyata itu ada masalah gitu loh. Kemudian ada masalah baru disadari. Kemudian ada juga waktu juga mereka membutuhkan untuk merumuskan kebijakan yang tepat itu kira-kira kebijakannya apa ya gitu. Nah, ada waktu itu. Kemudian baru setelah nemu kebijakan yang tepat baru eh, di apa ya di namanya apa dilakukan dilakukan kebijakan tersebut diberlakukan kebijakannya yang sudah dirumuskan tadi gitu. Oh, periode waktunya itu sangat lama, bukan sangat lama sih, ada beberapa tahun gitu kira-kira. Nah ini apa oleh karena itu apa kebijakan moneter itu memang ya tepat tapi memang punya waktu kelambanan dalam memberlakukannya. Nah, ini contoh beberapa kelambanan waktu dalam kebijakan moneter. Paling tinggi nih ada di Uni Eropa. Oh, tidak. 51 bulan itu di Jepang dan Prancis. Kalau setahun aja ada 12, 4 tahun itu ada 8 bulan ya, berarti 4 tahun loh. Jadi dari keadaan shock yang terjadi, itu butuh 4 tahun untuk melakukan kebijakan moneter yang atas respon dari shock tersebut gitu. Jadi cukup lama. Cukup lama oleh karena itu mengapa menjaga keadaan stabil itu lebih penting. Bukan lebih penting, lebih harus lebih dilakukan daripada mengatasi ketika terjadi goncangan seperti itu. Beberapa negara juga ada yang lebih cepat seperti Slovakia 10 bulan, tapi tentunya kecepatan atau ketidakcepatan transmisi kebijakan ini itu dipengaruhi juga oleh luas wilayah, kemudian keadaan masyarakatnya itu sudah bisa belum diajak cepat gitu. Kalau negara-negara kecil itu kan pengenaannya gampang ya. Negaranya cuma se-Jogja. Kemudian ketika ada shock ya cepet aja taunya gitu. Seperti itu. Oh, ini yang kedua itu mengenai kerangka strategis kebijakan moneter yang terkait dengan inflation targeting framework. Kemarin teman-teman sudah eh, mencari ya mengenai inflation targeting framework dan Indonesia salah satu penganutnya. Tetapi gini teman-teman, mengenai inflation targeting framework ITF ini Indonesia sudah tidak murni menggunakannya ya karena memang ada beberapa kelemahan seperti itu.
Nah, Indonesia sekarang menganut apa nih gitu. Nah, ITF itu dilakukan di Indonesia sebelum apa krisis global pada tahun 2008-2009. Nah, itu kan ada krisis. Nah, dari krisis tersebut, Indonesia belajar bahwa inflation targeting framework itu bukan eh apa ya? Bukan goals yang cocok gitu loh untuk Indonesia. Oke, jadi ini ada kelebihan, ada kelemahannya. Karena memang ya sederhana dan jelas. Kita mau inflasi di tingkat berapa ya? Gitu. Jelas. Kemudian kelemahannya ini ada banyak dan ternyata memang target utama itu bukan menjaga inflasi tetapi lebih ke apa ya social welfare gitu kesejahteraan sosial masyarakat seluruh Indonesia gitu. Belum tentu kalau inflasinya rendah itu terus masyarakatnya sejahtera itu belum gitu. Ternyata seperti itu. Ini tidak perlu karena kita sudah tidak di ITF lagi, tapi lebih ke IITF. Apa itu IITF? Kita geser ke bawah. Nah, kita punya paradigma baru dalam kebijakan moneter. Jadi tentunya suatu kebijakan itu mempunyai tantangan ya, dan global financial crisis yang saya ceritakan tadi, krisis keuangan global pada tahun 2008 dan 2009 itu cukup besar dampaknya gitu loh, cukup besar dampaknya. Dan setelah tahun 2008-2009 itu kebijakan moneter lebih tidak lagi mengarah ke inflasi tertentu targetnya, tapi lebih ke social welfare. Nah, itu tujuan yang paling eh, utama, paling wahid, paling pertama ya, itu paling atas itu social welfare. Teman-teman, ini waktunya kurang 4 menit ya. Jadi nanti kalau sudah selesai bisa kalian langsung join lagi atau mau minum-minum sebentar tidak apa-apa sambil saya setting absennya. Tujuan utama itu adalah social welfare seluruh masyarakat di dalam suatu negara. Kesejahteraan sosial, oke. Kemudian eh bagaimana mencapai social welfare itu? Social welfare itu dicapai dengan price stability dan financial stability atau stabil harga dan kestabilan sistem keuangan. Jadi kalau sistem keuangannya gonta-ganti kan bikin bingung masyarakat ya. Jadi memang price stability dan financial stability itu perlu dicapai. Nah, bagaimana mencapai price stability dengan financial stability? Mencapainya adalah dengan cara yang pertama kebijakan moneter, yang kedua kebijakan makroprudensial, dan yang ketiga capital flows management. Itu itu harus dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Eh, Kompleksitas permasalahan dan tambahan sasaran kebijakan mengisyaratkan perlunya penguatan strategi bauran kebijakan atau policy mix ya, policy mix antara monetary, makroprudensial, dan capital flows management. Kemudian apa? Dalam konteks perekonomian kecil dan terbuka, small open economy, perlu didukung oleh penguatan kelembagaan melalui koordinasi dan strategi komunikasi. Itu tentu perlu. Ini teman-teman wajib perhatikan ya bahwa tujuan utama sekarang pasca GFC, Global Financial Crisis, itu adalah social welfare. Oke, ini jadi kalau ITF dulu hanya untuk mencapai price stability, kemudian kita belajar untuk lebih fleksibel, kemudian sekarang kita ke IITF atau Integrated Inflation
targeting framework. Jadi price stability memang harus dicapai, financial stability harus dicapai, kemudian nilai tukar, kemudian aliran dana, aliran modal itu patut di atau memang harus di manajemen dengan baik gitu. Oke, itu eh, yang perlu diperhatikan. Ini sebentar lagi udah off nih. Nanti kalau sudah off, saya set untuk absennya dulu sekitar berapa menit ya? 3 menit paling saya set absen. Silahkan kalian tunggu sebentar ya, nanti ya. Kalau sudah selesai, terus langsung masuk lagi. Boleh sambil minum-minum atau makan atau sarapan.